membangun masjid dan segala macamnya. Begitu sampai di akhirat, ternyata nggak ada bekas amalnya sama sekali. Haba'am mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qala alaihi salatu wassalam, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam dan pengurus Masjid Al-Hikmah, hadirin wal hadirat jamaah kajian rutin Selasa malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya. Dan salah satu karunia terbesar yang Allah hadirkan dalam hidup kita adalah nikmat usia, yang kadang-kadang jarang ditangkap oleh sebagian besar manusia sebagai satu kenikmatan yang besar. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat di dalam riwayat Tirmidzi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Jadi orang yang berada di pagi hari, di siang hari memiliki 3 hal. Itu dalam pandangan Rasulullah telah memiliki dunia dan seisinya. Artinya menjadi orang yang kaya raya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Yang pertama, berada di pagi hari dalam keadaan aman dalam keluarganya. Bangun pagi, sholat subuh, dzikir pagi, kemudian pulang, melihat di keluarga kita alhamdulillah dalam keadaan ala ma yurab, seperti yang kita harapkan. Istri semakin soleha, anak-anak semakin taat. Melihat ke belakang, motor masih ada, kendaraan masih ada, kemudian bolak-balik bantal, alhamdulillah. Lembaran-lembaran Soekarno-Hatta masih ada. Disyukuri itu. Mu'afan fi jasadihi. Yang kedua, berada di pagi hari, di siang hari merasakan tubuh sehat walafiat. Kalau bahasanya Ustadz Samsul tadi, seandainya ada orang yang memberi saya 5 triliun tetapi ancamannya besok sudah tiada, maka apa gunanya 5 triliun kalau besok sudah tidak memiliki umur? Apa bahagianya orang yang memiliki harta berlimpah ruah, mobil mewah terbaru,
rumah megah, istri solehah, istri yang cantik jelita, tapi banyak keluhan kesehatan. Tidak boleh makan sop bang kumis. Kemudian mencicipi bebek prakoso, gak boleh, karena banyak keluhan kesehatan. Untuk apa? Kalau bahasanya Ustaz Samsul itu, orang memiliki istri yang cantik jelita, tapi kalau matanya Allah padamkan cahayanya, nggak bisa melihat. Untuk apa memiliki istri yang cantik jelita itu kalau nggak bisa melihat? Maka Syekh Ali Tantowi menyebutkan, suatu nikmat itu terasa sebagai nikmat ketika telah terlepas dari genggaman kita. Mata kita fahami sebagai nikmat yang sangat besar kalau mata sudah rabun, sudah tidak bisa lagi melihat ini dan itu. Telinga ketika sudah tidak lagi mampu mendengar dengan baik, orang teriak-teriak tapi difahami sebagai berbisik-bisik. Ketika hidung sudah tersumbat, bahkan sebagian anak-anak sekarang harus dioperasi karena ada penyempitan hidung. Ya Allah, ternyata hidung untuk bisa bernapas dengan lega itu biayanya sangat mahal. Ketika bibir sudah sariawan, baru kita bisa merasakan ternyata bibir itu adalah nikmat karunia Allah yang sangat besar. Karena kalau sudah sariawan, di sana sini sudah berlubang, sulit membedakan antara semur daging dengan semur jengkol. Susah. Maka kesehatan ini tidak bisa ditukar dengan lembaran-lembaran bergambar Soekarno-Hatta sebanyak apapun. Tidak bisa ditukar dengan sawah ladang sebanyak apapun, seluas apapun. Enggak mau. Kemudian yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Di pagi hari, di siang hari, ke dapur masih ada persiapan beras untuk hari itu. Kemudian melihat sayur mayur di kulkas, masih ada kangkung, masih ada kobis, kol, dan seterusnya. Bumbu-bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, dan segala macamnya masih ada. Kata Rasulullah, orang yang memiliki tiga itu seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Huyizat lahud dunya. Seolah-olah dunia telah menjadi miliknya. Tapi begitulah ketika badan sehat tapi tidak disyukuri, semuanya serba kekurangan. Rasa aman jarang disyukuri, ngresulo terus pikirannya. Kemudian masih memiliki bahan makanan untuk sehari itu, 2 hari berikutnya, bahkan 1 tahun pun jarang disyukuri. Kenapa? Karena takarannya bukan takaran menurut Rasulullah, tapi takaran menurut kita, menurut hawa nafsu kita yang tidak pernah merasa puas. Nah begitu. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Jamaah sekalian, ngaji kita pada malam hari ini terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pelipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 7 poin.
supaya amal kita walaupun sedikit di mata manusia, tetapi nilainya di sisi Allah sangat berlimpah ruah, berlipat ganda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik. Kalau kita belajar hadis arba'in, ini hadis yang keberapa itu? Nanti dilihat. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan, tsumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan tentang itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, orang yang sudah memiliki niat untuk melakukan kebaikan tetapi karena ada sesuatu dan hal belum sempat dilakukan. Insya Allah hari ini saya akan sholat duha. Ternyata banyak tugas sehingga tidak melakukan sholat duha, tidak sempat. Kataballahu indahu hasanatan kamilah. Di sisi Allah, orang yang baru sekedar berniat melakukan kebaikan tetapi karena ada penghalang, ada sesuatu dan hal sehingga tidak dilakukan, sudah tercatat pahala satu sempurna. Wa in hamma bihasanatin fa'amilaha, dan orang yang sudah berniat melakukan kebaikan dan dia memperbuatnya, kataballahu indahu asyra hasanatin, maka dicatat di sisi Allah. Bisa jadi tergantung amal kita kualitasnya seperti apa. Yang pasti dalam catatan Allah tertulis baginya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, dari 10 pahala sampai 700 pahala, sesuai dengan kualitas baik tidaknya amal yang kita lakukan. Ila adafin katsirah, bahkan kalau amalannya lebih berkualitas lagi, Allah lipat gandakan sampai hitungan yang tidak diketahui oleh hambanya, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sampai 800, apa sampai 1000, atau sampai 1 juta kebaikan nilainya, itu hanya Allah yang tahu. Nah, maka hadis ini menginspirasi kepada kita, mari kita mengisi hari-hari dan waktu kita yang masih tersisa untuk kebaikan. Karena ajal itu datangnya tidak mengetuk pintu. Ya. Beberapa saat yang lalu ada saudari kita seorang ibu muda dengan 4 anaknya, masih kecil-kecil. Di pagi hari sekitar jam 10:04, karena ditelepon oleh suaminya untuk menjemput yang lagi di tempat steam mobil, karena lagi nyuci mobil. Maka berangkatlah sang istri. Qadarullah, sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu berjalan beberapa lama, ya mungkin perjalanan 1 kilo atau kurang dari itu, pas mau belok ke kanan tempat steam, ternyata dari belakang ada anak-anak SMP juga di belakangnya. Kebetulan saudari kita itu sesuai dengan saksi mata tidak mengesen. Dan karena memang tadinya beli sarapan, tidak pakai helm. Kehantam dari belakang cukup kuat, karena memang di 24 itu jalan lebar, apalagi anak-anak sekolah di waktu-waktu sepi setengah 11, ya sudah pasti ngebut.
tabrak dan dua-duanya terkapar. Sang ibu muda sempat koma di rumah sakit 3 hari. Dan kejadiannya hari Rebo, hari Jumat siang menjelang Jumatan itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya cepat. Selama 3 hari gak sadar, koma. Kemudian yang nabrak karena boncengan anak-anak SMP itu, yang di depan itu luka-luka luar, yang di belakang juga nggak sadar diri, sempat muntah 3 kali. Wallahu alam, apakah masih Allah berikan kehidupan sampai hari ini, kita nggak tahu. Biasanya orang yang menyaksikan hal ini baru tersadar, ternyata usia itu adalah nikmat Allah yang sangat besar, yang harus kita syukuri. Jangan sampai usia kita lewat begitu saja tanpa dibarengi dengan amal. Maka paling tidak ada 7 hal yang menjadi faktor dilipat gandakan pahala dari amal yang kita lakukan. Yang pertama, ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat. Ketika kita berbagi Jumat berkah, luruskan niat. Bukan kita mengadakan Jumat berkah untuk selfie-selfie, bukan. Kemudian kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan kita mengharap pujian. Apalagi Bapak Ibu, ini menjelang pilkada. Sudah ada yang berbagi belum ke rumah? Iya. Ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz saya bingung, nomor 1, nomor 2 mau datang semua. Wah, cair saya bilang. Cair Bu. Saya bingung Ustadz katanya, karena dua-duanya masih ada hubungan keluarga. Waduh, bingung, betul-betul bingung itu. Tapi bingung, tapi pada sisi lain sayang. Nah, jadi ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Kalau kita buka tadaburi ayat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 23, hati kita bergetar. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Di hari ketika kami tampakkan amal-amal yang telah diperbuat oleh manusia, faja'alnahu haba'an mansura. Ada sebagian manusia yang begitu ditampakkan amal pada hari kiamat, haba'an mansura, kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berhamburan, artinya hampa. Di dunia beramal ini, membantu ini, membangun masjid dan segala macamnya. Begitu sampai di akhirat, ternyata nggak ada bekas amalnya sama sekali. Haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, nggak ada sisa sedikit pun. Bahkan malah nombok amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sababul wurud hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
Wa fina rajulun yuqalu Muhajir Ummu Qais. Di kalangan kami itu ada orang laki-laki yang dikenal di kalangan kami dengan Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Jadi para sahabat yang lain berhijrah dari Mekah ke Madinah tujuannya lillahi wa rasulih, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Tetapi ada dari mereka, tidak kita katakan sahabat, tapi ada dari mereka yang berhijrah karena ingin menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka laki-laki ini dikenal di kalangan para sahabat Muhajir Ummu Qais. Jadi yang berhijrah mengeluarkan harta untuk membiayai perjalanan dan segala macam. Dan benar karena tujuannya ingin menikahi Ummu Qais, ya sampai di Madinah Ummu Qais dinikahi. Karena ketika melamar Ummu Qais mengatakan, saya terima lamaranmu asal engkau mau hijrah ke Madinah. Kalau di masa Rasulullah SAW ada orang-orang yang berbelok niatannya dari sebuah amal yang besar yaitu hijrah, padahal balasannya adalah surga, tetapi karena salah dalam memasang niat hanya mendapatkan dunia. Apalagi di zaman kita. Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil dalam pandangan manusia, tukabbiruhu niyah, tetapi karena niatnya lurus, karena niatnya benar, nilainya besar di sisi Allah SWT. Yaitu tadi nilainya sampai 700 pahala, sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Sebaliknya ada amalan yang besar dalam pandangan manusia, tetapi hambiar, enggak ada nilainya di sisi Allah. Dalam riwayat Muslim diceritakan ada 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat, dan semuanya memiliki amal yang sangat-sangat besar. Pertama, orang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah sampai berdarah-darah, membela agama Allah, tetapi niatannya karena ingin dikatakan sebagai pahlawan, sebagai pemberani, pada akhirnya di akhirat diseret masuk ke dalam neraka dalam keadaan terbalik kepalanya di bawah. Orang yang kedua, seorang yang alim, mengajarkan ilmu kemana-mana, qari'ul Quran, membaca Al-Quran di mana-mana, mengajar Al-Quran di mana-mana, tetapi amalan yang sebesar itu kalau salah dalam memasang niat supaya dikatakan sebagai alim, orang yang berilmu, supaya dikatakan sebagai qari, orang yang ahli Al-Quran, maka di akhirat pun sama, diseret masuk ke dalam neraka dalam keadaan kepalanya terbalik di bawah. Dan yang ketiga, orang yang menghabiskan hartanya sekian banyak untuk berinfak di jalan Allah, tetapi karena salah dalam memasang niatnya supaya dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan, dan itu sudah dikatakan oleh manusia di dunia, di akhirat hampa, kemudian dilemparkan masuk ke dalam neraka. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, mereka bertiga adalah orang-orang yang memiliki amal yang sangat besar, tetapi karena salah dalam memasang niat menjadi bencana di akhirat. Apalagi kita yang amalannya baru kecil, lagi pula salah dalam memasang niat, maka nasib kita seperti apa di akhirat? Berat. Nah, maka berlipat ganda atau tidak
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita jika kita beramal dilihat lurus atau tidak niatnya. Yang kedua, pahala berlipat ganda kita dapatkan kalau kita menjadi bagian yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, kepada kebaikan, kepada petunjuk, kepada amal, maka bagi dia pahala seperti orang yang beramal tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dalam riwayat Muslim, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Maka di dalam surah Al-Fajr disebutkan salah satu yang menjadi penyebab orang masuk neraka, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kita sudah tidak memiliki harta untuk berbagi kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, tetapi kita juga tidak bergerak, tidak tergerak hati kita untuk memberikan motivasi kepada orang untuk berbagi. Itu. Maka kesolehan yang kita punya, kesolehan pribadi, itu bukan hanya untuk dinikmati diri kita sendiri, tapi ditularkan kepada orang lain. Maka alhamdulillah pengajian di Al-Hikmah ini sudah berbuah dengan buah yang berlimpah ruah. Di awal-awal itu yang hadir masih jarang-jarang. Di samping kanan itu pun jaraknya jauh-jauh. Di depan malah kadang-kadang nggak ada. Di sebelah kiri yang paling banyak biasanya nggak tahu kenapa itu. Mungkin karena dekat warung. Alhamdulillah karena kita semangat untuk berbagi. Paling tidak informasi pengajian di Al-Hikmah, informasi pengajian di sini-sini, itu bagian upaya bagi kita untuk melipatkan pahala. Bisa jadi kita tidak punya harta untuk berbagi karena keterbatasan harta kita. Tapi bisa jadi dengan kita menjelaskan, menerangkan, menyebutkan ayat atau hadis-hadis terkait dengan berbagi, dengan berinfak, orang tergerak hatinya. Maka pahala yang kita dapatkan seperti orang yang berbagi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Begitu. Kita rutin hadir di majelis taklim, ditularkan mengajak orang lain. Bila perlu kita punya kendaraan, jangan sampai kita hadir di majelis taklim kendaraannya kosong. Terisi, tetangga-tetangga kita diajak untuk hadir di taklim. Bisa jadi hari-hari pertama hadir, kedua hadir, terpaksa karena diajak kita nggak enak, ikut hadir. Oh ternyata setelah hadir di pengajian Al-Hikmah, Masya Allah, nikmat rasanya. Bahkan saking nikmatnya yang ketika di rumah sulit tidur, begitu hadir di pengajian matanya terpejam. Ya disyukuri itu. Ya. Makanya kadang-kadang kita heran. Saya sulit tidur Ustaz. Saya sulit tidur. Sudah minum pil obat tidur masih nggak tidur juga. Coba kita bilang hadir ketika sholat Jumat,
setengah jam sebelum imam naik mimbar. Insya Allah ketika imam naik mimbar, iya. Kenapa syaitan kok lebih antusias mengajak orang untuk tidur pada sholat Jumat, pada mendengarkan khutbah Jumat? Karena khutbah Jumat bagian dari sholat Jumat, rangkaiannya itu. Berbeda dengan pengajian taklim biasa seperti hari ini. Di samping juga kalau taklim biasanya ada kue. Kue dibagikan. Pada saat khutbah Jumat mana ada kue mengalir-ngalir? Gak ada. Pada saat taklim kita bisa tertawa-tawa, tersenyum-senyum. Pada saat khutbah mana ada? Iya. Makanya awal-awalnya si wajah sang khotib kelihatan jelas. Lama-lama kabur, bahkan malah lama-lama jadi wajahnya kayak perempuan karena sudah ngimpi. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemuliaan pelakunya. Atau dengan bahasa yang lain, al-asbaqiyah. Artinya orang yang lebih dulu. Maka orang-orang yang dulu membangun Masjid Al-Hikmah, yang awal-awal mereka membangun taklim di Al-Hikmah, yang awal-awal mereka merenovasi Al-Hikmah, yang awal-awal mereka mendanai ini dan itu, jelas beda dengan orang-orang yang baru datang kemudian. Tapi biasanya kadang-kadang orang yang datang kemudian sudah jadi masjid bagus, sudah jadi ini, jadi itu, baru jadi pengurus atau jadi apa, diberikan amanah ini dan itu, sudah jalannya gedek. Ya, merasa sombong bahwa sekarang perkembangannya bagus. Tidak. Al-asbaqiyah itu tetap ada. Makanya dalam Al-Quran ada as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Sama-sama orang muhajirin, sama-sama orang ansor beda. Orang-orang yang masuk Islam pertama, orang yang beriman pertama kepada Rasulullah beda nilainya dengan orang-orang yang datang kemudian. Makanya kok ada sekarang orang mencela sahabat. Umar itu begini-begini, Abu Bakar itu begini-begini, Muawiyah itu begini-begini. Sementara kita baru mengenal agama sekarang. Rasulullah menyebut dalam riwayat Bukhari, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin dahaba. Sekiranya di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besarnya, panjangnya sampai 11 km. Artinya ada apa ada orang yang berinfak emas sampai sebesar itu? Kita mendengar ada orang yang memberikan mahar setengah kilo emas saja sudah hebat amat. Nah ini gambarannya Rasulullah, walaupun di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud yang panjangnya sampai 11 km, sebagian menamakan atau menghitung 7 km, artinya berapapun antara 7 sampai 11 sangat besar. Berinfak dengan emas sebesar itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Walaupun kalian berinfak dengan
dengan emas sebesar gunung Uhud jika dibandingkan dengan sahabat Rasulullah yang mereka berinfak dengan 1 mud dari gandum. 1 mud itu kalau kita taka itu sekitar 673 gram. Artinya nggak ada 1 kilo gandum. Itu nggak senilai itu. Padahal para sahabat hanya berinfak gandum 1 mud. Wala nasifah, separuhnya saja nggak, artinya 300,5. 350 gram gandum. Itu tidak akan disamai oleh kita yang sekarang hidup setelah itu, walaupun kita berinfak dengan emas 1 gunung Uhud. Enggak akan menyamai sahabat. Kenapa? Karena membersamai Rasulullah itu keutamanya tak terbilang. Nah itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk para sahabat pun berbeda-beda. Seperti dalam surah Al-Hadid ayat 10 Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Enggak sama. Enggak sama, ini kalangan sahabat, ini enggak sama di antara kalian. Yang sama-sama berinfak berbeda nilainya antara orang yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah dan orang-orang yang beriman sebelum penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah dengan orang-orang yang berinfak dan beriman setelah penaklukan kota Mekah. Beda. Enggak sama. Maka demikianlah al-asbaqiyah itu dihargai oleh para pendahulu kita, orang-orang yang telah berjasa, walaupun bisa jadi ada kelemahan-kelemahan, tapi dengan kebaikannya yang telah mereka ukir itu sudah cukup. Jadi jangan hanya dibicarakan keburukannya. Al-asbaqiyah. Kemudian yang keempat, keadaan pelakunya. Nah, kita yang hidup di masa sekarang atau hidup setelah kita nanti, apakah bisa mengejar para sahabat? Bisa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian, artinya sepeninggal kalian jauh pada mendekati akhir zaman. Ayyamas sabr, hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Artinya berarti ujian pada satu sangat hebat. Ujian keimanan pada satu sangat dahsyat. Sehingga orang beriman di sore hari, paginya sudah kafir. Atau sebaliknya, beriman di pagi hari, sorenya sudah kafir. Karena ujian begitu besar. Kafitadil lail, seperti fitnah di malam hari, kegelapan malam. Nah, semakin ke sini semakin berat, semakin berat, semakin berat. Sesungguhnya di belakang kalian ayyamas sabr, hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idin adraka lahu ajru khamsina minkum. Maka orang yang istiqomah pada hari-hari itu, yang menggenggam kebenaran itu seperti menggenggam bara, saking hebatnya ujian pada saat itu, tapi tetap istiqomah, maka akan diberikan balasan ajru khamsina minkum, akan nilai pahalanya itu 50 kali lipat dari pahala kalian. Para sahabat terbengong. Qalu ya Rasulullah awaminhum, ya Rasulullah, kelipatan 60 pahala itu apakah dari mereka juga ya Rasulullah?
Qala bal minkum, kata Rasulullah, bukan, tetapi justru mereka mendapatkan pahala 50 kali lipat dari pahala kalian para sahabat. Itu jadi hidup di akhir-akhir zaman itu tetap istiqomah di atas jalan iman. Yang sekarang itu subhat-subhat saja sudah banyak betul. Kemarin kita mendengar di media ada orang yang kalau dilihat dari sepintas itu kayak orang yang memahami agama, padahal nggak paham sama sekali. Dia mengatakan banyak umat ini yang tamak dengan pahala. Sedikit-sedikit pengen surga, sedikit-sedikit pengen pahalanya sekian-sekian, pahalanya sekian-sekian, tamak amat dengan pahala. Mestinya beramal itu ya ikhlas sajalah, sudah nggak usah mikir apa-apa lagi, itu ikhlas. Kelihatannya benar, padahal nilainya 0. Karena Allah sendiri membahasakan ikhlas dalam Al-Quran itu paling tidak dengan 3 bahasa. Pertama, ibtigha mardatillah, seperti dalam surah Al-Baqarah 265. Dan orang-orang yang berinfak, walladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbita min anfusihim. Orang-orang yang berinfak mengharap ridho Allah. Ridho Allah itulah ikhlas. Kemudian yang kedua dengan bahasa ikhlas, mukhlishina lahuddina hunafa. Ikhlas beramal menjalankan ajaran agama. Kemudian yang ketiga ikhlas dibahasakan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Beramal, bersegera bertobat, mengharap ridho, mengharap surga Allah yang seluas langit dan bumi. Beramal dengan mengharap surga itulah ikhlas, bukan mengharap dunia. Nah, maka media sekarang itu luar biasa, subhat-subhat pemikiran luar biasa. Padahal orang yang beramal tidak mengharap surga, tidak mengharap ridho Allah, terus beramal untuk siapa? Apa itu yang dimaksud ikhlas? Yang enggak. Ikhlas itu disebutkan untuk siapa amalnya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa yang kita sebutkan? 4. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa lanjutkan. Amal-amal yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun kita hidup di masa sekarang. Taib, ada yang bertanya, monggo satu saja. Ada sebelah kanan, belah depan, belah kiri, ibu-ibu? Enggak ada. Taib, ditutup dengan informasi Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bergabung umroh tanggal 10 November masih ada kursi 3 lagi. 30,5 juta saja. Pesawatnya direct Garuda Indonesia, hotelnya cukup jalan kaki beberapa langkah. Nanti tinggal dihitung aja berapa langkah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon segera kalau yang mau bergabung, terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ustaz dapat menjadi jalan kita semakin mengenal dan mencintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.